perpisahan. Nah, kita tanya sambut. Oke, kita mulai. Rangga gak datang? Pulang lagi buat ya? Main bola? Iya. Malam-malam gini main bola? Iya, dia main di kampus. Main bola. Dia kayak futsal tapi yang mini. Futsal? Nah, kayak futsal tapi yang kecil, yang agak besar daripada bola gitu. Di bawah bola sepak yang 12, dia berapa ya? 6. Tapi di atas futsal, di tengah-tengah bola sama futsal. Sebutannya soccer. Hah? Sewa. Tetap indoor. Itu yang penting. Kayak futsal. Berapa menit? Itu bawahnya mantul? Sama. Itu kalau futsal nggak mantul? Mantul, kalau dia mantul. Kalau futsal itu jatuh? Coba besok ujian. Hah? Ulangan semua ya? Kalau nanti bukan hari uposata, chantingnya sebentar aja lah ya. Jadi dibiasakan biar tahu. Kalau di Thailand itu khususnya wihara ya, tradisi biku hutan itu tidak ada chanting sama-sama, jarang ada. Dan beliau rata-rata chanting masing-masing, diikuti sendiri-sendiri nah, para bikunya. Terkecuali kalau ada umat datang, mungkin ya bisa disesuaikan. Makanya nih biar tahu
Jadi bukan kewajiban biku itu chanting setiap hari. Oh, beliau chanting tertutup tanpa dilihat orang, sendiri-sendiri secara pribadi. Nah, itu latihannya. Kalau biku-biku hutan rata-rata seperti itu. Tapi ini karena sudah pada datang ya, sudah dibiasakan setiap hari datang, makanya kalau tidak ada kegiatan datang ke wihara juga gimana. Kayak Bante luangkan waktu. Kini ingin lihat juga yang diluangkan waktunya itu seperti apa. Ada pemahaman tidak? Coba sikap duduknya. Oh kan? Kalau setiap hari dilatih gitu, belajar, dididik, tapi setiap hari juga harus diberitahukan, itu sama seperti tidak ada yang masuk. Jadi tidak tahu chanting, datang ke wihara, apa yang didengar, apa yang dipelajari. Nah, besok ujian apa mata ujiannya? Beda-beda. Nah. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Nah, itu ujiannya. Udah belajar belum? Oh, bukannya belum belajar, emang yang nggak mau belajar, betul kan? Kalau sudah pintar ya nggak masalah. Oh. Tapi tidak belajar, itu harus sudah paham, sudah ada di kepala, bukannya mengandalkan teman sebelah. Bisa ini hari pertama besok ya? Nah, berani tidak untuk bertekad ujian nih hari pertama? Bagaimana caranya sepanjang ujian itu jawaban yang dituliskan, yang diisi di kertas tersebut murni hasil pikiran sendiri? Berani nggak? Coba siapa yang berani angkat tangan? Semua ya, semua mata ujian, bukan cuma yang bisa aja ya itu sendiri, yang nggak bisa lirik sana, lirik sini, ada apa di kolong, ada apa ditulis di telapak tangan, pakai kepala. Berani? Nah, belajar, latih seperti itu. Coba dibiasakan. Itu namanya menumbuhkan mental. Jadi pribadi yang mandiri. Coba tadi siapa yang berani angkat tangan? Nah, maju ke depan sini. Saya suka orang-orang seperti ini. Tapi semoga saja bukan cuma di mulut. Duduk gimana? Duduknya gimana? Nah, sebelah sana, kakinya ke sebelah sana. Nah, ini juga lihat. Oh, ada siapa di sebelah? Kaki arahkannya kemana? Nah.
Yakin? Bisa bertekad ya? Nih, coba apa tekadnya? Untuk melangsungkan ujian dengan murni, tanpa sama sekali menyontek atau berlaku curang sedikit pun. Bagaimanapun hasilnya, mau jelek mau bagus, juga akan menerimanya dengan besar hati. Yakin? Yakin. Oke. Apa? Ya, bertekad tadi. Bertekad bagaimana? Mau tahu? Gimana? Ngomong Bante. Iya, bertekad. Tekadnya apa? Saya akan bertekad mengisi. Ya, deketan mulutnya nih. Biar yang lain kedengeran, yang lain kedengeran. Saya akan bertekad mengisi nilai Deketan. Nah, kalau jauh berarti dia nggak serius nih. mengisi ujian sekolah dengan. Ulang lagi dari awal. Saya akan bertekad mengisi ujian sekolah dengan pikiran saya sendiri. Udah, Bante. Dengan pikiran saya sendiri. Ya. Pikiran nyontek. Lalu yang maksudnya saya akan bertekad untuk mengisi soal-soal ujian dengan jawaban yang berasal dari pemikiran sendiri, tidak menyontek atau melakukan kecurangan apapun. Ulangin. Ya, Apa tadi ya? ini jangan-jangan habis ini nilainya merah semua di raport. Tekadnya betul, hasilnya ya merah semua. Dia cuma menghafalkannya aja, dia lupa. Coba kalau yang seperti ini, yakin nggak kalian? Dapatlah 60 mah. Nah, apa itu cuma sekedar ini betul ini tekadnya? Biasa sudah ujian berapa kali sebelumnya? Baru berapa? 3 Bante. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 ujian, lewatin ujian 3 kali. Gimana ceritanya? SD nggak pernah ujian? Ujian. Nah, seingatnya pernah nggak nyontek? Sering. Pakai mic-nya. Pernah tidak nyontek? Sering. Nah. Sekarang ujian kali ini berani tidak untuk tidak menyontek? Berani. Oh, yakin ya? Yakin. Yakin tidak? Yakin. Bisa dipegang kata-katanya? Bisa. Saksinya ya, kalian semua nih. Lihat. Calon pahlawan. Oh. Siapa tahu nanti jadi wakil presiden kalian. Aduh. Amin lagi. Salah server ini. Oh. Sekarang coba yang perempuan, mau tahu. Sekarang kelas berapa sekarang? Kelas 6. 6 SD. Ya. Di sekolah ranking berapa? Nggak pernah dapet ranking. Dapat sih waktu kelas 1. Sekarang Kelas 6 nggak dapat. nggak dapat. Ya. Merahnya ada berapa setiap kali ambil raport? 3. Hah? 3. Ada 3. Ya. Mata pelajaran apa aja yang biasanya nilainya kurang? Bahasa Inggris, bahasa Sunda, MTK. Oh, ada bahasa Sunda sini? Ada. Bisa ngomong bahasa Sunda? Enggak. Terus ngapain belajar? Kan ada gurunya. Dari saya kecil udah ada. Ada di kelas siapa yang bisa bahasa Sunda? Teman sebelah saya sebangku. Lancar? Bisa lancar. Dia bukan di rumahnya kali bahasa Sunda. Lalu, sudah pernah nyontek sebelumnya? Pernah. Bikin contekan? Enggak. Enggak. Yang enggak lah, cuma nulis doang. Dia nulis bikin contekan? Tapi kisi-kisinya doang, enggak contekan kayak ABC gitu enggak.
Ya iya sama aja itu. Disimpan kan saat ujian, dibuka kan, dibaca. Ya. Nah, ya sama aja. Oke. Sekarang ujian kali ini berani? Berani. 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 Sekarang kan nggak ada ujian nasional ya? Ada. Tidak ada ya? Tidak. Ada ternyata Ada. di pemerintah. Oh, jadi nilai kelulusan itu sekolah yang keluarkan ya? Iya. Jadi ini ujian semester ini pun menentukan sekolah untuk menilai apakah siswanya layak lulus atau tidak, betul? Iya. Iya. Oh. Terus ini berani kalau misalnya hasilnya jeblok? Berani. Berani ya? Berani. Calon pejabat yang mulai buat bersih. Megawati. Oh. Siapa namanya? Kristi. Christine. Ya. Christine atau Kristi? Kristi. Kristi. Ya. Oh. Ini? Jena. Oh, John Cena. Ada lagi yang berani seperti ini? Siapa yang belum sekolah? Siapa yang belum sekolah? Bulan udah sekolah? Yang belum sekolah berarti cuma? Hah? Satu, cuma satu yang belum sekolah. Semuanya udah sekolah ya? Oke. Tadi yang centing ada berapa orang? 13. Lalu ada di sini 2 orang yang sudah bertekad untuk tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun selama semester besoknya ujiannya. Berarti bisa dipastikan 11 sisanya ya ini siap-siap aja, sudah pasti ini sudah pasti nyontek semua. Tapi kenapa nggak kesini? Nah, itu dimana kita bisa nilai kalau barang langka, barang berharga, kemauan untuk berbeda itu cuma sedikit. Jana sama Rafa siapa lebih tua? Oh, bukan juga dari usia. Tapi itulah dari keberanian, dari kemauan, dari mental. Dan saya harapkan yang dua ini konsisten dengan apa yang dikatakannya, apa yang ditekadkannya, bukan hanya sekedar omong doang. Pegang itu, yakin. Bagaimanapun, kalau kita berusaha dengan baik, dengan sepenuh kemampuan, dengan benar, hasil itu tidak akan kemana. Ini sekedar berbagi. Jadi karena kebetulan momennya juga mau ujian, biar dapat sedikitlah gambaran. Dimana saya sendiri pun punya prinsip, karena sebelum-sebelumnya merasa melewati setiap kali ujian semester, walaupun mungkin nyangkut di 3 besar, 5 besar, tapi terkadang begitu sampai di kelas 8 itu mulai merasa ada yang aneh. Jadi kelas 8, tahu kelas 8 berarti kelas berapa? Kelas 8 Rafa, kelas 8 berarti kelas berapa? 2 SMP, berarti seumuran dia. Sama ya, kelas 8. Berarti sekitar seumuran dia. Dapat peringkat 2. Bisa dibilang selama ujian itu 80% ke atas itu hasil murni diri sendiri jawab. Sisanya
ada kadang tanya-tanya sebelah kalau guru lagi meleng yang ngawas. Nah, tapi begitu sudah ambil rapor dapat itu, apa yang terjadi? Perasaannya beda, karena merasa ada yang kurang, kepuasan, rasa bangga juga kurang, karena ada yang mana itu bukan murni hasil sendiri. Tahu, orang lain tidak tahu, tapi diri sendiri tahu. Nah, jadi sejak itu saya mulai menetapkan prinsip untuk berusaha mengisi soal-soal ujian dengan jawaban sendiri. Mau itu jawaban yang benar atau salah, mau tahu atau tidak tahu jawabannya apa, isi berdasarkan pemikiran sendiri. Mau jawab aneh-aneh, ya udah buat aneh-aneh sendiri. Pantang untuk mencari-cari contekan. Tapi apa hasilnya? Secara peringkat juga tetap stuck, karena umumnya yang memang dari awal 80% itu pun hasil dari diri sendiri, dan mungkin yang kita nyontek pun itu belum tentu benar juga kan. Nah, jadi ya tetap, dan rasa puasnya berbeda. Nah, sejak itulah sampai lulus SMP, lulus SMK juga tetap prinsip seperti itu. Tapi apakah kalau misalnya teman tanya, nah ini beda lagi ya. Saya bisa lakukan itu untuk diri saya. Tapi kalau misalnya untuk teman, ya kadang kita tidak tega. Sudah kasih, berikan. Walaupun mungkin saja bisa kita kasih tapi jawaban yang salah, dia kan nggak mungkin tahu, ya kan? Nah, tapi sebagai manusia, ya lihat orang mau tercebur, masa mengarahkan ke arah yang salah, gitu kan? Ke arah di sana ada, sudah tahu, udah lihat ada binatang buas, suruh masuk ke sana, ya salah juga. Nah, tapi ada ini juga, ada batasan. Kadang pura-pura tuli, pura-pura tidak dengar dipanggil. Nah, ini sekedar berbagi. Makanya coba kalian pikirkan, kalau mau jadi orang yang buat berguna bagi banyak orang, terus punya prinsip, bukan hanya sekedar terus mengekor, terus ya lihat yang lain seperti apa aja ikut-ikutan. Akhirnya apa? Nah, akhirnya tidak jadi apa-apa. Sekarang kalau misalnya ditanya, saat ini mengapa datang ke sini? Ya, kan hari ini, besok kan mau ujian, ya kan? Kenapa hari ini datang ke sini? Disuruh apa? Hah? Disuruh apa? Nah, coba jawab. Disuruh apa? Ini? Kenapa datang ke sini? Kan besok mau ujian. Kan tadi siang udah belajar. Terus selain itu? Kan bisa nonton TV. Kan bisa main yang lain. Atau ya ditambahkan lagi baca-bacanya. Nah, lalu kenapa pilih ke wihara? Apa yang mendasarinya? Kenapa datang ke sini? Kenapa datang ke wihara? Sekalian apa ya? Sekalian pengen belajar aja. Soalnya kan besok budi pekerti. Karena pengen belajar? Iya. Di wihara? Ya, mendengarkan juga sih. Hah? Ngedengerin kayak gitu deh. Ngedengerin apa? Ngedengerin cerita Bante. Ada cerita. Sini. Nah, dari sini juga sudah dapat, nah kan? Jadi alasannya gitu. Ya oke lah, ini mau dengerin cerita masih oke, gitu ya. Tapi ini, yang satu ini sebelah saya ini,
Karena disuruh. Kalau tidak jalan, apa resikonya? Kesini kan disuruh. Yang nyuruh aja nggak kesini. Nah, kalau misalnya nggak mau, apa resikonya? Diomelin dia bilang. Atau dulu mungkin papanya juga waktu kecil disuruh juga ke wihara. Iya. Oh. Jadi punya anak juga disuruh ke wihara. Kalau sudah besar tidak lagi ke wihara. Ke wihara. Tetap. Nah, inilah, lihat ya. Nah, perhatikan. Ke wihara itu mau apa? Tujuannya untuk apa? Itu harus jelas. Wihara bukan tempat untuk main-main, bukan tempat untuk sekedar mengisi waktu kosong, bukan sekedar untuk tempat ketemu teman-teman, tapi tempat yang dikatakan atau disebut dengan wihara itu adalah tempat untuk belajar dan praktek. Belajar dan praktek apa? Praktek Dhamma, Dhamma Ajaran Sang Buddha. Apa Dhamma Ajaran Sang Buddha? Iya. Saya lagi. Apa tadi? Apa Dhamma Ajaran Sang Buddha? Ajaran. Ya, ajaran Sang Buddha apa? Sang Buddha ngajarin apa? Dhamma. Iya, dhammanya. Dhammanya mengajarkan apa? Lupa Bante. Bagaimana lihat, ya kan? Ini anak sekolah minggu. Apa? Dan Dhamma Ajaran Sang Buddha apa? Apa Dhamma Ajaran Sang Buddha? Kebaikan, Terus? kejujuran. Itu? Dah. Itu aja? Ya. Apa lagi? Ada apa yang lebih spesifik? Di sekolah juga ngajarin kebaikan, betul nggak? Ya. Di sekolah juga ngajarin kejujuran, betul nggak? Nah, terus Sang Buddha juga ngajarin seperti sekolah. Hah? Hari ini nggak dikasih meditasi, biarin. Karena mau ujian. Meditasi pun percuma, tidak konsen. Pikirannya sudah duduk di depan kelas, gitu. Tidak fokus. Apalagi usia seperti ini. Makanya sekalian coba ingin pancing pemikirannya. Sebenarnya dari sini juga sudah dapat sih beberapa kira-kira hasil ulangannya seperti apa. Tuh, kalau mau lihat masa depan gampang caranya. Lihat seperti ini saya sudah dapat, sudah tahu. Nanti hasilnya ambil rapor kira-kira seperti apa nilainya. Gimana Dhamma Ajaran Sang Buddha? Ada yang bisa jawab? Dhamma Ajaran Sang Buddha mengajarkan apa? Sebenarnya tidak salah juga. Sang Buddha mengajarkan kebaikan, ya. Sang Buddha mengajarkan kejujuran juga, ya. Harus memiliki saja. Nah, makanya nih dipegang kata-katanya, harus jujur. Nah, tapi Dhamma Ajaran Sang Buddha, kalau Dhamma yang utama itu adalah mengajarkan bagaimana caranya untuk terbebas dari penderitaan. Ini yang utama. Nah, kalau secara umum Dhamma Ajaran Sang Buddha itu ada tiga bagian, ya, 3 aspek. Yang mana pertama, janganlah berbuat jahat.
Kedua, perbanyaklah perbuatan baik. Ketiga apa nih? Sekolah minggu. Siapa anak sekolah minggu? Yang ketiga apa? Sebab papasa akaranang kusalesu pasang pada. Secita pario dapanam. Apa itu artinya? Oh my god, oh my god. Nanti agama bulannya ujiannya di mana nih? Di sekolah? Ada yang di sekolah, ada yang di Ada yang saya wihara? Ada yang di wihara? Nah, calon-calon hasil contekan ini. Nah, itulah. Coba kalau mau berkembang, nah itu berkembangnya dari sana, dari belajar dari kemauan diri sendiri. Ya, makanya untuk hari ini, nih dari sini coba kalian belajar. Dan untuk keberaniannya, dua kawan kita, ya, yang di depan, kita berikan apresiasi. Nah, ini merupakan calon-calon orang yang punya prospek untuk hidup ke masa depan, ya, punya prinsip kalau bisa konsisten terus menerus, dan harapannya ya sedari dini tanamkan itu, dan anti yang namanya mengambil apa yang bukan hak milik sendiri. Jawaban orang lain itu bukan hak kita untuk mengambilnya. Meminta pun ada tempatnya, karena di saat ujian sudah jelas aturannya, itu adalah untuk mengukur kemampuan dari diri kita sendiri. Nah, jadi kalau misalnya ada jawaban yang di luar daripada hasil pemikiran kita sendiri, maka sudah dapat dipastikan hasil ujian tersebut tidaklah begitu valid, dan isinya adalah kepalsuan. Dan apa yang palsu bukanlah apa yang baik. Nah, makanya untuk malam hari ini ada 5 menit lagi. Nah, ada siapa yang mau menyampaikan kira-kira pesan untuk kawan-kawannya ini biar semangat ujian? Oh, bagaimana, punya trik bagaimana? Nah, minum extra jos dulu. Kasih, kasih motivasi temannya. Ini sebagai pemberi motivasi ya. Ini sudah dapat dijadikan motivator sementara. Ya. Berikan semangat kepada kawan-kawannya yang akan ujian. Diri dia juga sendiri juga ujian. Nah, kita lihat. Semangat. Dia lewat. Ya, dia dulu boleh. Ya. Berikan motivasi semacam moto untuk ujian kali ini, bagaimana melewatinya, biar yang lainnya itu semangat. Kata-kata aja. Kata-kata. Oh, kata-kata yang sedikit tapi mengena. Gimana ya? Tidak perlu panjang-panjang, sedikit asal mengena. Semangat ya ulangannya. Semangat aja. Udah. Ini sudah ketemu belum? Apa? Calon presiden? Belum banyak. Entah abad keberapa? Nah, nggak tahu juga? Belum kepikiran. Ya, belum kepikiran. Oke, belum kepikiran. Itu sama seperti besok, jawabannya pun belum kepikiran. Dari soal nomor 1
sampai selesai isinya. Belum kepikiran. Jadi nanti koreksi ya. Masih ditendang gitu kan, ditanggung ini, nanggung. Gurunya juga mau salah juga, ya masih belum kepikiran. Tunggu dia kepikiran dulu. Kalau dia ada kepikiran ya baru benar atau salah kan baru ketahuan. Kan belum kepikiran, belum ada jawaban, belum bisa disalahkan. Ini siapa mau tiru juga. Tapi pokoknya yang jelas sudah sering datang ke sini, setiap hari datang chanting ke Sanggameta ini, harapannya jangan malu-malukan, ya, jangan memalukan. Jangan sampai ada di sini yang kena tangkap, kertas ujiannya kena sobek. Setuju? Berani? Nah, siap? Oke, kalau begitu berikan doa ya. Semoga apa? Doanya. Semoga kita semua dapat nilai tinggi. Oh, pakai mic-nya. Yang tadi belum. Semoga kita semua dapat nilai tinggi. Yang jawab sadu itu dapat nilainya. Sadu. Ya. Oke, sekarang doanya. Lagi. Apalagi selain nilai tinggi, apalagi? 6 juga bagi dia tinggi loh. Jangan salah. Kalian udah sadu ya, bagi dia 6 juga tinggi loh. 5 dapat. Ayo. Apa ya? Ya, doa bisa berharap. Semoga apa? Biar yang lain ikut sadu, mereka juga ikut dapat juga. Semoga kalian bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Saya? Nah kalian, saya? Ah ya, teman-teman. Hah? Semoga kita semua. Kalian, saya nggak benar nanti jawabannya. Ayo pakai besok ujian bahasa Indonesia loh. Ini kalau misalnya bahasa Indonesianya juga acak-acakan gimana ini? Semoga apa? Semoga teman-teman bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Untuk diri sendiri juga. Semoga kita semua dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Oke. Ya seperti ini aja lah, ya. Sampai di sini aja. Selanjutnya kembali ke tempat duduknya nih, 2. Tadi tempat duduknya di mana? Nah. Baru duduk sebentar sudah langsung ada gempa. Siap, namaskara, posisinya. Sudah siap? Sudah siap? Ya, Anjali. Tahu Anjali? Wanda. Tahu Wanda? Wanda itu angkat nih. Sini kedai. Anjali, Wanda, Abiwat tuh turun. Ya. Itu namaskara. Anjali, Wanda, Abiwat. Oke? Anjali, Wanda, Abiwat. Anjali, Wanda, Abiwat. Anjali, Wanda, Abiwat. Nah, Anjali, Wanda, Anjali. Nah, Anjali mau berapa kali goreng? Nah, oke. Selesai. Itu cara namaskara. Ingat-ingat ya. Oke. Yo.
Dah, bereskan. Jangan berisik. Jangan ada suara. Jangan ada suara.